Salam, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah sebelum kita memasuki ibadah inovatif pada sore hari ini, kita terima berita gereja Minggu Sabtu 1 Agustus 2020. Berita gereja yang pertama, waspada dalam masa new normal. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah memasuki masa new normal serta mengingat kondisi di wilayah Kabupaten Klaten saat ini masih menunjukkan warna merah, maka Majelis Gereja menghimbau kepada warga jemaat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Berita gereja yang kedua, sikap gereja dalam masa new normal saat ini. Mengingat kondisi pada saat ini di wilayah Kabupaten Klaten masih menunjukkan warna merah dan yang terpapar positif COVID-19 masih terus bertambah. Maka sikap gereja pada saat ini adalah 1. Ibadah masih diselenggarakan secara online di rumah masing-masing. 2. Diharapkan untuk setiap gereja bisa mempergunakan gedung gereja jika dimungkinkan sebagai ruang doa dengan tujuan dan harapan tetap terselenggaranya perawatan gedung gereja. 3. Penyelenggaraan ibadah pernikahan dilayankan dalam standar protokoler kesehatan COVID-19. 4. Pelayanan kedugaan diselenggarakan dengan menerapkan standar protokoler COVID-19. Sedangkan untuk beston penghiburan dilayani bagi keluarga yang berduka ditambah majelis setempat atau sampai saat ini belum boleh mengadakan acara dengan pengumpulan massa. Berita gereja yang ketiga, nomor rekening GKJ Karangdowo. Diberitahukan bahwa bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan bisa melalui rekening BRI atas nama GKJ Karangdowo. Nomor rekening 3892 010 249 10534. Berita gereja yang keempat, mohon dukungan doa karena sakit dan pemulihan kesehatan, yaitu Ibu Sri Haryanti Blok 4 habis operasi. Demikian berita gereja pada sore hari ini. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Mari bersama-sama sore hari ini kita mau siapkan hati pikiran kita mau masuki ibadah kita pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan yang menjadikan kita, terpujilah Dia yang menyatakan kasih setianya bagi kita. Kita bersyukur kalau kita dapat kembali menikmati perjumpaan dengan Dia lewat undangan ibadah yang kita ikuti. Dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Marilah kita masuki ibadah pada sore hari ini. Saya persilahkan Bapak Ibu di rumah untuk bersaat hening sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memasuki ibadah.
Kita awali ibadah kita pada sore hari ini, kita mau nyanyikan PKJ 28 bait 1 dan 2. Nyanyikan Tuhanmu haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam peribadatan ini kita mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara juga. Dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bersyukurlah kita karena kita telah diperkenankan untuk menerima kasih karunia. Untuk itu, masukilah kasih karunia dengan menjalani hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian dari Hidup Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku.
Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Yesus Tuhan Allah Sang Juru Selamat hidup kami, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang telah melimpahkan kasih dan rahmat-Nya di kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, di ibadah ini kami umat-Mu, kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pengampunan terhadap dosa dan kesalahan kami, karena kami sadar kami umat-Mu, kami dalam keterbatasan kerapuhan, sehingga kami dapat dan mudah untuk mengabaikan cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, ampuni dosa dan salah kami, dan berkenankanlah kami di ibadah ini untuk menghayati sabda Allah dan hidup di dalam kebenaran sabda Allah. Bersabdalah ya Tuhan Allah kepada kami semua. Bersabdalah karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Allah dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia dan juga sebagai makhluk sosial, di dalam kita hidup bersama dengan banyak orang, tentu kita pernah memberi. Dan ada banyak alasan orang itu kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada banyak alasan, ada banyak motivasi, ada banyak tujuan. Ada yang mempunyai harapan atau keinginan ketika dia memberi, dia nanti akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ketika dia memberi, dia ingin nanti lebih untuk dihormati, dihargai, atau masih banyak lagi alasan-alasan.
Nah, sebagai umat Allah, sebagai pengikut Kristus, apa yang menjadi motivasi kita ketika memberi? Kita mungkin pernah mendengar ada istilah kristenisasi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar sebuah gerakan yang kemudian disebut dengan kristenisasi. Ada banyak orang Kristen yang kemudian berbuat baik dan memberikan banyak kepada orang-orang di luar kekristenan. Dan ternyata tujuannya adalah agar mereka kemudian menjadi Kristen. Maka saya mengatakan bahwa ada banyak alasan ketika kita berbuat baik. Sehingga akhirnya kemudian kita juga bisa tidak berbuat baik. Kita bisa tidak memberi. Dan biasanya adalah kepada mereka yang tidak kita kenal. Kepada mereka yang bukan komunitas kita. Kepada mereka yang kita anggap kecil. Kepada mereka yang kita anggap tidak perlu untuk diberi. Biasanya kita bisa untuk tidak memberi kepada mereka. Kalau kita perhatikan pola-pola kehidupan kita bersama-sama dengan masyarakat. Ada orang kenapa memberi dan ada orang kenapa tidak memberi. Ada banyak alasan. Nah, saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara kita diajak untuk kita memberi. Nah, alasan kita apakah untuk mengkristenkan mereka? Tentu tidak. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang sering kali kita ceritakan sebagai sebuah kisah mujizat. 2 ikan, 5 roti, lalu kemudian bisa digunakan untuk 5.000 orang lebih. Karena jumlah 5.000 ditentukan hanya pada orang-orang dewasa laki-laki. Sementara perempuan dan anak-anak tidak terhitung. Dan bahkan pada saat itu mereka pun juga menerima 5 roti dan 2 ikan ini. Kalau kita baca, kita cermati, mujizat ini menurut saya adalah sebuah gerakan di mana orang kemudian diberdayakan, dan ketika orang diberdayakan, akhirnya kemudian mereka mampu untuk mereka berbagi satu dengan yang lainnya. Kalau kita melihat urutan atau kronologi atau situasi yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat itu, situasinya sedang menurut saya tidak menyenangkan. Ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Berita apa? Berita bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap dan kemudian dibunuh oleh Herodes Antipas. Kabar yang tentu menyedihkan. Dan kita bisa melihat di situ juga kesedihan yang dirasakan oleh Tuhan, dan Tuhan menginginkan untuk menyepi di sebuah tempat. Hal yang wajar. Sama dengan kita ketika kita mengalami duka cita, atau ketika kita mengalami kepedihan, atau ketika kita mengalami kesedihan, biasanya kita ingin menyepi, mengurung, dan sangat sulit untuk memperhatikan orang lain. Bagaimana kita memperhatikan orang lain, wong kita sendiri lagi susah, wong kita sendiri lagi sedih. Jadi yang terjadi adalah orang lain yang harusnya memperhatikan saya. Kita melihat situasi yang tengah dirasakan, dialami oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, apakah yang Tuhan inginkan ini kemudian terjadi? Tuhan yang ingin menyepi sendirian, menghayati lagi perjalanan hidupnya. Dan ternyata orang banyak malah telah mendahului di mana Tuhan Yesus akan tiba. Ketika Tuhan Yesus tiba, Tuhan Yesus sudah disambut oleh banyak orang.
Kita melihat di ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini hal yang menarik. Dalam kesedihan biasanya kita memperhatikan diri kita sendiri. Bahkan kalau kita mau jujur, hidup kita ini lebih banyak memperhatikan diri sendiri daripada kita memperhatikan orang lain. Dari ayat yang ke-14 ini kita bisa melihat ternyata Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengelola kehidupan kita, rasa kita ketika berada dalam sebuah kepedihan. Tuhan mengajak kita menghadapi semua itu dengan belas kasihan. Ketika orang memiliki belas kasihan, cara orang memberi, cara orang memperlakukan orang lain itu akan beda. Betul memang orang itu butuh pemberian kita. Tetapi ketika tidak ada rasa belas kasihan kita, cara kita memberi ke orang itu bisa beda. Dan kita bisa melihat belas kasihan inilah yang diperlihatkan oleh Tuhan di situasi yang tidak mudah. Dan belas kasihan inilah yang dibagikan kepada para murid ketika para murid hendak kembali memikirkan dirinya sendiri. Kita melihat di situ para murid sebenarnya sudah menyarankan, hari sudah sore, hampir gelap, tempat sunyi, biarlah mereka pergi dulu untuk makan. Biar nanti setelah makan mereka kembali lagi. Itu gambaran yang saya coba tangkap ketika para murid menyampaikan saran usulnya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak. Kamu harus memberi mereka makan. Dan ini yang menarik. Yang ada pada kami adalah 5 roti dan 2 ikan. Tentu bagi kita ini bilangan yang kecil. Tapi kita bisa melihat ketika para murid mengatakan ada 5 roti dan 2 ikan, itu adalah sebuah kesediaan untuk berbagi, sebuah kesediaan untuk dia ambil bagian dalam pemberdayaan. Karena orang bisa kemudian berpikir, ini punya saya, hanya ini. Nanti kalau saya bagikan, habis. Ini yang saya tangkap, para murid mencoba untuk bermain hitung-hitungan, bermain nalarnya. Tapi Tuhan mengajak para murid untuk terus masuk ke dalam sikap hidup yang bisa berbela rasa, yaitu adalah masuk ke dalam sikap hidup yang memiliki belas kasihan. Sehingga ketika para murid mau, kita bisa melihat sebuah gerakan yang akhirnya menjadi sebuah mujizat dan 5.000 orang lebih itu kemudian dapat makan dan bahkan masih ada lebihnya 12 bakul. Dari 5 roti dan 2 ikan ini kita diingatkan. Tuhan menghendaki dari apa yang ada dalam diri kita itu kemudian menjadi sebuah sarana pemberdayaan. Seringkali kita mengatakan siapa saya, punya saya apa. Sehingga akhirnya dalam kehidupan bersama kita didominasi oleh mereka-mereka yang punya jabatan, oleh mereka-mereka yang punya kekayaan, oleh mereka-mereka yang punya gelar dan sebagainya. Dan kemudian bagi mereka yang tidak punya apa-apa seringkali menjadi objek. Jadi ayat ini menyadarkan kepada kita sebenarnya. Jadi siapapun sebenarnya punya kesempatan, punya kemampuan yang dapat digunakan untuk berbagi, dibagikan kepada orang lain menjadi berkat bagi orang lain. Jadi apa yang kita miliki, dimulai dari apa yang kita miliki, bukan dari sesuatu yang tidak kita miliki.
Jadi mari kita jangan berendah hati, jangan minder, rendah diri, tapi kita harus berendah hati. Ya, jadi jangan rendah diri tapi rendah hati. Dan kita meyakini bahwa Allah sebenarnya memberikan sesuatu dalam hidup kita, dan berbahagialah, bersyukurlah karena ada rahmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga akhirnya kita mampu untuk berbagi. Nah, ketika kita sadar bahwa rahmat Allah sudah kita terima, akhirnya kita mampu untuk hidup bersyukur dan akhirnya kita bisa berbagi. Nah, kalau kita tidak meyakini ada rahmat Allah dalam kehidupan kita, kita akhirnya merasa kurang-kurang dan sebagainya, sehingga akhirnya kemudian yang kita kedepankan adalah rasa iri, meri. Ini yang terjadi. Sehingga akhirnya melihat sesuatu dengan sudut pandang yang negatif, sehingga akhirnya kemudian kita kesulitan untuk berbagi satu dengan yang lainnya. Yakini bahwa Allah telah memberkati diri kita, dan berkat itulah yang diperkenankan oleh Tuhan untuk dibagikan sehingga akhirnya menjadi berkat bagi sesama, bagi siapapun, dan kemudian rahmat Allah dapat dirasakan oleh semua orang. Jadi Tuhan memulai dari sesuatu yang sudah ada, bukan dari sesuatu yang tidak ada. Kalau kita lihat di Injil Matius ini, Tuhan menjadikan sebuah berkat dapat dinikmati oleh banyak orang, dimulai sebenarnya dari sesuatu yang ada, dari diri kita, dari hidup kita, dari apa yang kita miliki. Jadi mari kita syukuri, dan kita melihat dampak dari syukur yang telah dinaikkan oleh Tuhan Yesus, kemudian menjadi berkat. Ini yang juga harus kita ikuti, kita lakukan, kita wujudkan pada saat ini. Di saat kita ada dalam sebuah pandemi, mari kita kedepankan bela rasa kita. Saat ini kita jangan berpikir muluk-muluk tentang suatu hal, karena bukan waktunya. Waktu kita adalah bagaimana berbela rasa di situasi seperti ini. Banyak orang kemudian tetap bersemangat. Allah telah memberi dalam hidup kita. Jadi mari kita memberi. Mari kita bersyukur. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah. Kami berterima kasih karena Tuhan memanggil, menghendaki kami untuk hidup kami ini menjadi berguna bagi diri kami dan sesama kami. Dan kami bersyukur karena sebenarnya kami telah menerima rahmat anugerah dari Allah yang memampukan kami, yang memberdayakan kami. Kami umat-Mu, kami sungguh bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami ambil bagian di dalam kami memperlihatkan belas kasihan kami kepada kehidupan di sekitar kami. Pakailah kami, gereja ini, untuk kami dapat menjadi komunitas
yang memperlihatkan kepedulian, yang menyatakan kepedulian. Karena kami sadar, kami diperhadapkan dengan ego kami juga mengakui kami sering dan masih mudah merasakan iri, dan seringkali kami juga melihat banyak kekurangan dalam diri kami, dan bahkan kemudian juga melihat sesuatu dari sudut pandang yang kurang baik. Terima kasih Tuhan menyadarkan kepada kami untuk melihat segala sesuatu dari rahmat anugerah yang telah Tuhan limpahkan di kehidupan ini. Berkati kami, setiap rumah tangga, setiap keluarga, para orang tua, para bapak, para ibu, para simbah, para pensiunan, dan juga anak-anak kepunyaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati pula para majelis di tempat ini. Sungguh kami memohon penyertaan Tuhan, tuntunan yang memampukan kami, terlebih lagi dalam kami mensikapi situasi yang tidak mudah ketika kami dan juga bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tuhan, dalam kami menjalani hidup, berinteraksi sosial, beribadah, dan bahkan juga di dalam kami bekerja, memenuhi kebutuhan rumah tangga kami juga harus melakukan cara-cara baru untuk kami turut berpartisipasi di dalam menghentikan, bahkan juga turut untuk memberantas agar pandemi COVID-19 ini tidak semakin membuat kami ketakutan. Sungguh Tuhan, dengan protokoler yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga instansi-instansi terkait, semua untuk menolong kami sebenarnya, untuk membawa kami di dalam kebaikan-kebaikan, kiranya kami dimampukan untuk mengikuti semua itu. Begitu pula dalam kami beribadah, kami pun juga masih menempuh dengan cara beribadah di rumah sebagai sebuah bentuk partisipasi kami terhadap pandemi yang sedang kami hadapi ini. Dan kami juga yakin bahwa ibadah ini pun juga menjadi berkat bagi kami dan sesama. Tuhan, pada saat ini kami mohonkan berkat secara khusus untuk Ibu Radio Mintarjo, Bapak Sudarman, Ibu Harnotinoyo, Ibu Mariam, Ibu Sri Haryanti, Ibu Samini, Bapak Sukimo, dan Ibu Esther Suwarti. Kami mohon berkat sukacita kiranya terasakan dalam kehidupan para orang tua kami ini. Dan juga tentunya Bapak Ibu, saudara-saudara kami, para simbah, satu persatu juga kami mohonkan berkat Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemimpin negeri kami. Sungguh bukan hal yang mudah ketika harus mengambil kebijakan. Tuhan mampukan, dan terlebih lagi kami para masyarakat di seluruh Indonesia ini, kiranya juga mampu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih besar, kepentingan bersama, daripada kami hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok kami, ego kami. Sungguh Tuhan mampukan kami di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini untuk kami bersama-sama mengupayakan hidup di dalam damai dan sejahtera. Ya Tuhan Allah kami, inilah syukur syafaat kami. Tuhan kiranya mengampuni dosa yang terselip ketika kami berdoa, dan kami memohon jadilah kehendak Tuhan di kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini bersama-sama kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada ibadah sore hari ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebelum kita mengaturkan persembahan, mari kita akan membaca ayat pengantar.
Saudara-saudara, sesungguhnya kita ada sampai saat ini adalah karena kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya kita pantas untuk menyatakan syukur kita kepadanya. 1 Tawarik 29 ayat 14 menuliskan demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam mengumpulkan persembahan, kita akan pujikan lagu NKB 130, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, demi masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi katamu, minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosa di Golgota. Terdalam kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, demi masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi katamu, minta kuasailah seluruh hidupku. Bapak dan Ibu dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa mengaturkan persembahan yang kita kumpulkan. Mari kita berdoa, kita hantarkan. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu lagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Bapa, kami mengucapkan syukur Engkau telah menyertai kami, melindungi kami dalam aktivitas kami, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kami bekerja, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Bapa, pada kesempatan ini, dalam ibadah ini kami mengaturkan persembahan sebagai ungkapan terima kasih kepada kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini Engkau terima dan Engkau sucikan, sehingga persembahan ini dapat menjadikan untuk pelayanan kami. Bapa, dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa, kiranya Engkau
ampuni. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang diberi tugas untuk mengelola persembahan, kiranya Engkau beri roh kejujuran dan tanggung jawab, sehingga apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, dalam kami berdoa ada dosa, kiranya Engkau ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami manjatkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat kembali satu pujian, kita mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam Kidung Jemaat nomor 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panci raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terhilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita dan mengutus kita. Mari dalam perutusan ini kita hitung berkat Tuhan di hidup kita. Marilah kita selalu bersyukur. Tuhan mengutus kita untuk mengungkapkan syukur dalam kehidupan bersama. Tuhan sudah memberkati, marilah kita pun membagi berkat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.